Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita lanjut ke jam pelajaran kedua, yaitu SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Melanjutkan bab 2 yang kemarin, kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Kita masih di bab yang sama. Kalau di SKI ini banyak bercerita ya, karena sejarah kan ya, jadi cerita-cerita tentang masa lalu ya. Oke, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat wajib Rasul ya. Ada 4. Mudah-mudahan ingat ya, mudah-mudahan apa sih namanya bisa dihafal. Ada 4 saja: sidik, amanah, tablik, dan patonah ya. Sidik, amanah, tablik, patonah. Ingat baik-baik itu. Sidik artinya benar, amanah artinya jujur, dapat dipercaya ya. Tablik artinya menyampaikan, dan patonah artinya bijaksana atau cerdas. Ya. Oke. Pada bab ini kita akan membahas contoh-contohnya. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam itu ada di dalam Al-Quran ya, di sini. Wa ma arsalna ka illa rahmatal lil alamin ya. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam ya. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi untuk seluruh alam ya, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Apa sih Pak maksudnya? Nah, kita baca saja ya bersama. Nah, ini ada di buku juga. Cuman kita ya bahas bersama lah ya. Oke, pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak, wanita, dan pembantu. Nah, ini pastilah ya. Orang Islam pasti harus berkasih sayang terhadap anak-anak ya, anak-anak, wanita ya. Makanya ada istilah ladies first ya, wanita duluan, silahkan, laki-laki belakangan aja, karena wanita lebih fisiknya lebih lemah ya daripada laki-laki. Jadi laki-laki harus mengalah. Lalu ada pembantu, maksudnya budak di sini ya. Nah, kasih sayang Nabi ditunjukkan kepada anak-anaknya, tidak pilih-pilih ya, tidak pilih kasih atau membedakan sehingga anak Rasul begitu taat terhadapnya. Tidak hanya sebatas itu, Nabi menempa mereka dengan bimbingan dan pendidikan. Nabi mengajarkan mereka untuk membaca, menghafal Al-Quran, dan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kepada anak-anak tidak hanya disayang-sayang, tapi juga diajarkan ilmu agama sebagai tanda sayang juga ya. Tidak hanya disayang dibelikan apa, dibelikan es krim, dibelikan minuman, dibelikan mainan, diajak jalan-jalan. Ya itu memang kasih sayang, cuman kasih sayang sebenarnya itu ya diajarkan ilmu agama ya, karena kehidupan yang sebenarnya itu nanti setelah kita meninggal ya. Nah, jadi yang punya adik ya silahkan kalau mau dimanja adiknya, cuman jangan lupa juga untuk mengajarkan ilmu agama ya. Disuruh baca Quran, disuruh sholat, terus tidak memilih-milih yang adiknya lebih dari satu ya, tidak pilih-pilih ya, sayang semua. Oke, begitu pula terhadap wanita, apalagi istri-istrinya. Terhadap istrinya, Nabi selalu mengajarkan keterbukaan dalam keluarga. Tidak ada yang ditutupi ya, tidak rahasia-rahasiaan dalam keluarga. Sehingga istrinya merasa dihargai, bahkan diceritakan istri yang bernama Siti Khadijah rela mengeluarkan harta bendanya demi membela dan membantu Nabi dalam menyiarkan agama Islam. Nah, Siti Khadijah ini kan terkenal wanita yang kaya raya di kota Mekah dulu ya. Setelah menikah dengan Rasulullah, hartanya dihabiskan ya untuk Islam ya, untuk menyiarkan agama Islam. Disedekahkan, diinfakkan gitu ya. Siti Khadijah mengeluarkan harta bendanya guna membebaskan budak-budak atau pembantu supaya tidak disiksa majikannya. Setelah dibebaskan, Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah pun memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Keluarga Rasul begitu bahagia. Tuh, keluarga bahagia. Lanjut.
kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memusuhinya. Nah, ternyata nggak cuma Islam ya yang dikasih sayangin oleh Nabi Muhammad ya, terhadap musuhnya juga sayang. Nabi Muhammad sejak diangkat Rasul hingga akhir hayatnya terkenal sebagai orang yang mempunyai sifat tidak pernah membenci dan menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Rasul selalu memaafkan terhadap orang yang bersalah. Terhadap musuhnya pun Rasul senantiasa memberikan sentuhan kasih sayang. Ceritakan bahwa ketika kaum muslimin mendapat tantangan, rintangan, penghinaan, serta penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, Rasul justru berdoa agar mereka sadar dan membenarkan agama Islam. Ya, jadi sejarahnya itu ya meskipun dimusuhi ya ditentang ya nggak di apa sih namanya nggak diejek balik gitu ya, nggak disiksa balik, nggak, tapi malah doakan ya Allah semoga mereka diberikan petunjuk olehmu, semoga berikanlah hidayah oleh mereka ya Allah. Buktinya apa? Buktinya yaitu siapa setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab dulu kan temannya Abu Jahal ya, musuhnya Nabi itu awal-awal. Akhir-akhirnya setelah didoakan oleh Rasulullah, akhirnya diberikan hidayah, malah jadi sahabat Rasulullah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu sahabat yang paling keras membela agama Islam. Itu berkat doa ya. Kita juga kalau misalnya ada yang memusuhi kita ya nggak usah dimusuhin balik ya, kita doakan aja semoga orang itu sadar, semoga dapat hidayah ya. Ini jadi cerita ini bukan sekadar cerita ya, bisa kita amalkan ya. Oke, lanjut. Kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Ini ada di surah Al-A'raf ayat 56 di Al-Quran ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kan untuk alam sekitar kan, hewan, tumbuhan, dan alam, jangan kamu rusak sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan setakut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau ingin dapat rahmat Allah, jadilah orang-orang yang berbuat baik ya, dan jangan membuat kerusakan. Kerusakan apa aja sih yang mungkin kita lakukan? Ya, kita baca aja pelan-pelan ya. Yang pertama, kepedulian Nabi Muhammad terhadap binatang. Sebagaimana kalian tahu, binatang juga makhluk hidup yang membutuhkan makan, minum, tempat tinggal seperti layaknya manusia. Rasul memelihara dan melestarikan binatang yang disayanginya. Bahkan di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa kucing adalah binatang kesayangannya. Siapa yang pelihara kucing di rumah? Oke, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang walaupun binatang itu haram dimakan. Jadi sudah sepantasnya kita memberi makan, tempat tinggal, dan janganlah sampai kita menyakiti apalagi memukulnya sampai terluka. Nah, ini meskipun hewan itu haram ya. Misalnya kan nemu anak bapak ketemu, mohon maaf, anjing atau babi di jalan ya, jangan dilempar batu, dipukul semacam ya, biarkan aja ya. Mereka nggak salah apa-apa, mereka juga makhluk Allah ya. Mereka juga makhluk Allah. Jadi ya jangan nyiksa lah ya. Kalian juga kan nggak mungkin, nggak mau juga disiksa orang kan, dipukul orang nggak mau kan, tiba-tiba dilempar batu kan. Ya jangan ya, apalagi hewan-hewan lain ya, kucing, burung, dan lain-lain, janganlah. Nah, seorang perawi hadis dikenal sebagai Abu Hurairah, artinya bapak kucing ya, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Ini bukan nama aslinya, ini julukan aja ini. Karena ia sangat sayang kepada kucing. Nah, ini Abu Hurairah ini ya itu mengikuti sunnah Rasul ya, sayang kepada makhluk hidup ya, binatang, terutama kucing. Lanjut, kepedulian Nabi Muhammad terhadap tumbuhan. Sebagian besar makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan. Maka Rasulullah memberi contoh agar kita selalu menjaga kesuburan tanaman. Janganlah kita merusak sehingga menjadikan bencana bagi kita sendiri dan orang lain. Nah, itu tuh di gunung itu kan, yang longsor itu kan gara-gara apa sih, banyak tambang gitu kan, pohon-pohonnya ditebang gitu. Nah, itu longsor akan jadi bencana kepada kita sendiri dan orang lain ya, kalau kita jahil ya tangan kita ini. Nah, yang sering di sekolah, yang sering apa sih mau bahasanya itu, nyabut-nyabutin daun ya, daun-daun tanaman ya, itu dikurang-kurangi lah ya, kurang-kurangi. Selain ya bakal mengurangi keindahan ya. Tumbuhan juga makhluk Allah ya, tumbuhan juga bisa berdoa ya. Jangan sampai lah ya dia berdoa yang tidak baik kepada kita. Lanjut,
kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap kebersihan lingkungan. Kalian tentu tahu betapa penting kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Orang Islam harus sehat, untuk itu sesuai dengan ajaran Rasul dan demi kesehatan kita, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari kebersihan rumah kita. Ada juga yang bilang rumah yang kotor itu sarangnya jin. Nah itu, yang tidak mau diganggu jin ya bersihkan rumahnya, bersihkan kamarnya, bersihkan dirinya ya, mandi, wudhu ya. Ya itu. Oke, sekian. Sekarang kerjakan tugasnya di buku salam juga halaman 125 pilihan ganda. Mohon maaf jika banyak yang tidak jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.